Shalom saudara sekalian. Tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat. Kita memasuki bulan Desember yang biasanya selalu diwarnai dengan romantisme Natal. Saudara, kita di bulan Natal ini kita harus selalu mengingat kembali 2000 tahun yang lalu Bapa kita mengutus putra tunggalnya ke bumi sebagai pengorbanan sehingga manusia beroleh selamat, sehingga manusia yang hidup tanpa harapan di gelapnya dunia ini melihat terangnya yang ajaib, sehingga penuh harapan. Kita sekarang punya masa depan yang penuh harapan, saudara. Itulah kasihnya Bapa kepada dunia ini. Artinya kita pun harus mengasihi sesama, dan itu mencerminkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Bapa kita di surga. Itulah sukacita yang terjadi setiap kali kita mengingat Sang Juru Selamat dianugerahkan kepada kita. Saudara, mari kita mengucap syukur, bersukacita bersama-sama, beribadah bersama-sama, menjadi keluarga besar di Gereja Mula-Mula GMM. Saya Gembala Sidang GMM, Pendeta Wignotanto, dengan seluruh pelayan Tuhan yang ada, mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah bahasa kasih. Sebuah tema yang sangat mendasar. Bahasa kasih. Saudara, semua manusia merindukan 3 hal minimal. Dicatat baik-baik. Merindukan 3 hal minimal. Yang pertama, yang paling utama, dikasihi. Tidak ada seorang pun di dunia ini ingin dibenci, gak ada. Ingin dikasihi. Pasti. Ingin dicintai. Semua orang. Yang kedua, ingin diterima. Makanya orang yang ditolak itu sakit hati. Ingin diterima. Yang ketiga, ingin dimengerti. 3 hal yang sangat dasar yang diinginkan semua umat manusia. Masalahnya itu seringkali bukan karena manusia, seorang suami tidak mengasihi istri, bukan. Bukan karena manusia tidak mengasihi sesamanya, kadang-kadang bukan karena itu. Karena bahasa yang dipakai tidak sampai, saudara. Nggak nyampe bahasanya. Makanya terjadi salah paham, miskomunikasi. Seorang suami bekerja dari pagi sampai malam. Cara mengungkapkan kasihnya begitu, aku kerja keras mah untuk keluarga kita. Tapi istri bisa terima lain lagi menerimanya itu. Suamiku gak peduli sama aku. Dia pergi terus. Gak nyambung, saudara. Istri inginnya suami ada di samping terus. Pak, kamu gak pernah ngobrol sama aku, Pak. Kamu dari pagi sampai malam pergi. Pulang-pulang langsung tidur. Kecapean. Dunia ini tragis loh, saudara. Dunia ini tragis. Istrinya bilang, kamu gak pernah menemani aku. Kerja terus. Anaknya bilang, Papa gak pernah ada untukku. Papa gak cinta aku. Saudara tahu gak? Ada satu hal yang sederhana yang seringkali kita salah dalam hidup ini. Bahasa cinta yang kita ekspresikan itu salah, saudara. Akibatnya, bukannya orang mengerti, terbalik malah. Saya tiba-tiba ingat suatu hari, dulu banget nih. Mama saya itu suka masak, saudara. Dia masakin saya. Maksudnya supaya saya menikmati makanan itu kan. Dia udah susah-susah masak. Saya pulang dari kantor sudah malam.
makan. Saking laparnya, makan buru-buru kan. Buru-buru gitu. Baru ditaruh sama mama saya. Dia pergi sebentar, buru-buru. Habis langsung. Terus mama saya pikir saya nggak menikmati. Dia bilang nggak enak ya. Bukan. Lapar. Orang bisa salah ngerti loh saudara. Saya sampai aduh Tuhan. Berapa kali ya kita dalam hidup ini bikin salah ya. Saudara mesti belajar ya. Manusia dibedakan dengan hewan. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Punya perasaan. Bahasa cinta itu sangat penting, saudara. Sangat amat penting. Makanya Tuhan bahasa cintanya jelas. Tuhan mengutus para nabi untuk menyampaikan pesannya. Tapi itu tidak cukup. Bahasa cinta yang terbesar dari Tuhan adalah Bapa di surga mengutus putra tunggalnya turun ke bumi. Untuk mati buat kita semua. Untuk menebus setiap dosa kita. Tidak pakai teori-teorian. Ini loh aku datang. Ini buktinya aku mati buatmu. Kalau hari ini sampai orang menolak Tuhan Yesus, tidak ada ampun baginya. Pasti binasa. Orang itu kejam sekali berarti. Karena Tuhan datang sebagai manusia mati di kayu salib. Manusia masih berani nolak. Itu kejam sekali manusia itu. Itu sudah terakhir itu pengorbanan Tuhan. Makanya ya, itu bahasa cintanya Tuhan mengorbankan diri. Untuk manusia yang dicintainya, yang dikasihinya. Kalau kita semua menjadi murid Tuhan Yesus, mestinya kita memiliki bahasa cinta yang sama. Sama bahasanya. Like father, like son. Like guru, like student. Murid itu seperti gurunya. Jadi kalau ada orang yang hidupnya itu jahat dan sebagainya, gurumu itu siapa? Kalau Alkitab jelas malah ngomongnya. Iblis bapakmu itu. Hidup sekali aja kok nggak punya bahasa cinta yang benar. Ya. Padahal itu hukum yang terutama. Apa hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa yang ada padamu. Dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Hukum yang terutama itu kasih. Jangan bicara begini, aku mengasihi lo Pak. Cuma aku orangnya kaku. Gak ada alasan. Seorang suami bilang, aku cinta kamu loh Ma. Cuman aku gak pernah ngomong. Gak pernah berbuat juga dalam hati. Mau? Di sini istri-istri mau yang punya suami dalam hati aja cintanya? Gak ada yang mau kan? Bayangkan kalau Tuhan mencintai kita dalam hatinya saja. Binasa kita semua. Cinta itu harus diekspresikan. Mana buktinya kau cinta Tuhan? Mana? Bahasa cinta itu, saudara. Itu kita harus belajar bahasanya Tuhan Yesus. Ya. Saudara, dunia ini tragis. Seorang papa yang kerja keras tadi dipikir tidak cinta. Padahal kerja keras habis-habisan. Seorang mama yang sibuk masak, anaknya merasa tidak puas. Kenapa? Karena yang diinginkan sang anak adalah papa mamanya dekat sama dia. Diajak ngobrol, diperhatikan, dipeluk, ya. Itu yang diinginkan. Tapi banyak orang tidak mengerti bahasa cinta. Kalau di gereja seorang gembala memberikan hidupnya untuk jemaat. Tapi jemaat nggak tahu kan apa yang dilakukan gembala itu. Gembalanya udah capek siang malam, jemaatnya malah gini. Nggak perhatian sama aku. Nggak pernah aku diajak makan. Yang diajak makan sih itu terus. Terus apa lagi ya? Sombong itu. Aduh, saya paling takut loh dikatain sombong.
Saya pernah cerita nggak ya? Kalau di mall kan saya takut lihat matanya orang. Kenapa? Begitu duk, natap gitu kan. Waduh, ini kenal nggak ya? Kan saya nggak mungkin hafal kan. Waduh, kenal nggak ya? Saya begitu ngelengos, dipikir sombong. Nggak taunya jemaat. Kalau saya ketawa gitu, nggak taunya bukan jemaat. Gimana nih? Ini pernah loh, saya ketawa. Duh, melengos dia. Ternyata bukan, oke deh. Pernah suatu hari jemaat bilang gini, sombong sekali tuh. Loh, kapan saya sombong? Waktu itu ketemu di mall, waktu itu. Kapan? Iya, lihat saya tapi melengos. Aduh, gak mungkin saya begitu. Yang mungkin adalah ketika saya lihat, misalnya Bu Lucia nih, saya lihat dari jauh gitu, tapi saya lagi ngelamun sebenarnya. Banyak persoalan soalnya. Banyak masalah, jadi lagi ngelamun gitu, ngelengos gitu. Gak mungkin dong sombong. Saudara kalau lihat saya ngelengos itu panggil aja. Coba kalau sombong, panggil gak mau kan. Tapi jangan-jangan lagi banyak pikiran juga. Dipanggil gak dengar. Bisa gak? Bisa. Kita itu mesti pakai bahasa yang benar. Ya. Aduh, kadang-kadang jadi gembala itu gak enak juga loh saudara. Kadang-kadang gak enak. Kenapa? Suatu hari ada 2 jemaat yang sakit, parah dua-duanya. Satu di rumah sakit A, satu di rumah sakit B, jauh lokasinya. Terus yang paling parah kan A nih, ya saya duluin A dong. Saya ke rumah sakit A, karena lebih parah. Gak taunya dalam perjalanan itu, si B meninggal. Aduh, udah gitu jemaat ya jangan negatif thinking lah. Aduh, saya bukan mendahului si A, bukan. Ya karena saya pertimbangannya ada pasti. Itu bisa ngomongnya itu, waduh, saudara. Pendeta, gimana ngomongnya ya? Nggak apa-apa ya. Pendeta tai. Gitu. Aduh Tuhan, aduh saya sampai ngacak, bener nggak sih? Aduh, saya sampai aduh Tuhan. Maaf, saya bilang. Nggak ada maaf. Ya udah terserah. Habis gimana? Iya kan? Aduh, saudara. Saya kalau nungguin orang sakit dari malam sampai pagi juga nggak masalah. Juga pernah tunggu malam pagi gitu. Paginya meninggal lagi. Disalah-salahin lagi. Istrinya suami yang meninggal ini. Suaminya ini bagaimana sih nggak mau doa supaya dia bangkit? Saya sampai bingung. Hah? Supaya bangkit katanya. Aduh, saya cuma diem aja, salah-salahin. Ya udah. Bahasa kasih itu nggak boleh begitu. Sama ya. Bahasa kasihnya Tuhan itu nggak mungkin begitu. Nggak mungkin, saudara. Mulai sekarang, saudara, kalau ketemu di jalan, panggil aja. Panggil aja, saudara. Saya itu beneran loh, kadang-kadang nggak sengaja juga berpapasan matanya kan. Waduh, kenal nggak ya? Gitu. Kemarin gitu lagi, kemarin kita mampir kemana ya? Pasar pagi ya? Pasar pagi apa Mangga 2? Saya anterin istri saya sebentar, cari kaos buat Natal kali ya, merah-merah gitu kan. Tiba-tiba ketemu Bapak, cuk gitu, pas gitu. Kayaknya saya kenal, cuman di mana ya? Aduh, masa dia ngomong gini? Ayo siapa saya? Saya langsung, ya tebak-tebakan lagi. Saya langsung sebentar. Saya kenal Pak, cuma di mana ya? Akhirnya dibilang, saya mahasiswa Bapak gitu. Oh iya. Nah gitu dong, jangan tebak-tebakan. Ayo siapa saya katanya. Lah, saya paling takut digituin, harus siapa saya. Bisa nggak inget kan nama. Mestinya langsung, halo Pak. Gitu. Ya. Nah, kenapa sih jangankan yang tidak mengasihi. Yang mengasihi aja bisa nggak sama loh frekuensinya. Bisa nggak sama bahasanya. Ini yang perlu kita, kalau mau jadi berkat, bahasanya harus bahasa kasih yang sama.
Kenapa manusia banyak masalah? Karena bahasa kasihnya beda. Bukan bahasa kasihnya Tuhan. Jadi nggak nyambung satu sama lain. Nggak nyambung, saudara. Suami sama istri nggak nyambung kalau bahasanya nggak mau menyamakan. Suaminya bilang, aku cinta kamu loh, Mbak. Enggak. Kamu nggak pernah kasih hadiah. Oh, rupanya cinta itu harus ekspresinya hadiah. Gitu. Ada yang begitu kan? Ada yang enggak. Ayo, para istri pilih mana? Suruh pilih lagi. Pilih mana suami yang sering ngomong I love you, Mam. Tapi nggak pernah melakukan apa-apa. Sama yang melakukan di rumah bantuin istrinya, ya. Kalau perlu ngepel, nyuci piring, kalau istrinya capek dipijitin, tapi nggak pernah ngomong I love you. Pilih yang mana? Yang kedua. Istri saya paling pinter. Jawabnya dua-duanya. Yang sering ngomong I love you dan sering bantuin. Yang sering perbuatannya nyata. Bahasa kasih itu begitu loh. Harus lewat ekspresi mulut juga dan perbuatan. Ada amin semua? Kalau kita mengasihi Tuhan, harus dengan mulut juga. Tuhan, aku mengasihimu. Harus dengan ekspresi mulut. Aku percaya. Itu dengan mulut loh. Dan perbuatan. Harus dua-duanya yang paling efektif. Bahasa kasih itu harus lewat verbal dan perbuatan nyata. Allah kita itu kasih adanya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Kasih itu harus ada kehadirannya. Seorang yang tidak pernah hadir, dia tidak mungkin cinta. Kalau suami tidak pernah hadir, itu dia nggak cinta sama istrinya. Nggak mungkin. Karena cinta itu diwakili dengan kehadiran juga. Pengen deket-deket. Kan begitu. Lewat suara jelas. Tindakannya mengekspresikan cinta. Setiap kehendaknya, rencananya, dasarnya karena cinta. Bukan karena untung rugi. Kalau untung rugi itu bisnis. Jadi, kalau Allah adalah kasih, kenapa dunia ini banyak kebencian? Karena mereka jauh daripada Tuhan. Kalau orang dekat Tuhan, aromanya, spiritnya itu cinta kasih. Suka mengasihi. Ya, suka mengasihi, harus jelas. Harus nyata, cinta itu harus nyata. Kalau nggak nyata itu bukan cinta namanya. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, nggak mungkin manusia bisa mencintai sesamanya dengan benar. Kalau orang tidak mengasihi dirinya sendiri saja sudah tidak benar, tidak mungkin ia bisa mengasihi sesamanya dengan benar. Dirinya supaya benar, sering minum obat yang teler-teler. Dia mengasihinya caranya begitu. Bagaimana dia bisa mengasihi sesamanya? Caranya sama. Bro, ini enak loh bro. Salah. Kitanya harus benar baru bisa mengasihi sesama dengan benar. Makanya teladan yang abadi cuma satu, Tuhan Yesus. Yang memberikan dirinya kehadirannya. Allah kita bukan Allah yang jauh, nun jauh di sana. Yang kalau kita berdoa teriak-teriak, Tuhan. Gak perlu. Tuhan ada di sini, dekat di hati. Ada amin semua? Tuhan itu Immanuel. Tuhan siapa yang Immanuel? Cuma Tuhan Yesus. Gak ada yang seperti Tuhan Yesus. Gak ada. Immanuel. Allah beserta kita. Itu cuma Tuhan Yesus. Makanya teladan abadi cuma Tuhan Yesus. Gak ada teladan lain. Ya. Di Yohanes 13 ayat 34. Tuhan Yesus berkata begini. Aku memberikan perintah baru. Supaya kamu saling mengasihi. Apa tandanya kita murid Tuhan Yesus? Yaitu jika
kita saling mengasihi. Kalau tidak mengasihi, bukan murid Tuhan Yesus itu. Dunia melihat kita murid Tuhan Yesus kalau apa? Kalau kita saling mengasihi. Bukan, oh dia rajin ke gereja. Bukan. Oh dia saling mengasihi. Nah barulah itu murid Tuhan. Ciri khas murid Tuhan Yesus atau anak Allah itu, seperti Bapaknya, naturnya sama, kasih adanya. Begitu saudara. Ya, ia mengorbankan diri tanpa melihat kelayakan kita. Kita padahal nggak layak loh sebenarnya dicintai. Tapi dilayakkan oleh Tuhan Yesus. Ia lebih dulu mati untuk kita. Supaya kita sembuh semua kita. Supaya kita semua bertobat. Ini yang luar biasa. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Ia mengasihi kita saat kita paling berdosa. Seorang suami harus mengasihi istrinya meskipun istrinya kekurangan apapun. Itu baru cinta yang benar. Seorang istri mengasihi suaminya meskipun suaminya kekurangannya banyak. Itu baru cinta yang benar. Ya. Dan dua-duanya harus belajar sama-sama. Supaya cintanya makin hari makin benar di hadapan Tuhan. Cinta itu tidak hitung-hitungan. Kalau orang hitung-hitungan itu bukan cinta namanya. Makanya saya paling menegur orang yang suka hitung-hitungan sama Tuhan. Kita kalau cinta sama seseorang itu gak hitung-hitungan. Ada orang yang berani hitung-hitungan sama Tuhan. Ditelepon, ini pelayan Tuhan nih, tapi bukan pelayan di sini. Itu pelayan gak tahu di mana dulu ya. Pelayan Tuhan, saya telepon di atas jam 5. Sorry ya bro, sudah di atas jam kerja. Pelayan Tuhan bisa begitu, punya jam kerja rupanya. Bayangin kalau Tuhan gitu. Di atas jam 5 jantungmu berhenti aja ya. Berani hitung-hitungan sama Tuhan. Heran gak? Ditelepon jam berapapun. Kita gak usah ngomong rohani, orang sekuler aja ngangkat telepon. Kalau orang profesional itu ditelepon setengah malam juga telepon, diangkat. Saya dulu pulang dari kerja jam 10, jam 11, jam 12 malam. Lanjut sampai rumah. Buka telepon conference call. Dari seluruh dunia, dari Amerika, dari mana. Conference call. Sampai pagi. Itu bukan untuk Tuhan aja begitu loh. Untuk kantor kan. Apalagi untuk Tuhan. Banyak orang itu gak cinta Tuhan sebenarnya. Makanya kalau melayani tampil di depan ya, jangan mau show. Itu gak melayani Tuhan itu. Yang tulus. Yang tulus. Baru itu melayani, baru itu cintanya sama Tuhan ngalir. Ya, saya tiap kali mau naik mimbar itu saya sebenarnya takut loh, saudara. Bukan takut apa, bukan takut khotbah, bukan. Saya takut gini loh, Tuhan jangan ada yang salah ya omongan ini ya. Karena nggak bisa ditulis sih, saudara. Ditulis masa mau dibaca gitu kan, nggak bisa ditulis kok sebenarnya. Harus mengalir. Bahasa cintanya Tuhan itu harus mengalir. Ya, kalau perlu marah harus marah. Kalau perlu marah. Tapi marahnya marah yang benar. Supaya orang bertobat. Kalau tidak boleh marah, jangan marah. Nggak boleh marah, kebalik. Harus marah. Kalau kita lihat ketidakadilan harus marah. Kalau enggak bukan orang benar. Membiarkan ketidakadilan. Membiarkan dosa berkeliaran. Itu bukan orang benar. Tuhan Yesus kalau ketemu sama orang yang tidak mau bertobat, keras sekali. Contohnya sama orang Farisi ahli Taurat. Tuhan bicara, kamu keturunan ular beludak. Keras sekali loh itu. Keras. Supaya orang bertobat. Kalau orang malah sakit hati tidak bertobat, salahmu sendiri. Kan begitu. Kita tidak boleh kompromi dengan kejahatan, dengan ketidakadilan, dengan kekerasan. Gak boleh. Hidup kudus itu melawan kejahatan malah. Melawan setan itu hidup kudus. Bukan hidup kudus itu diem aja begini di bawah pohon. Bukan. Hidup kudus itu aktif. Melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang membayangkan hidup kudus suci itu gini. Lemes.
Hidup kudus itu justru aktif membela yang benar. Mengusir kejahatan supaya kejahatan itu bertobat. Kalau dia bertobat, diampuni. Kan begitu. Ya, ada amin, saudara. Pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak hitung-hitungan loh, saudara. Ya, makanya jangan pernah mempersoalkan keadilan sama Tuhan. Banyak orang belum mengerti. Kok dunia ini nggak adil ya Pak? Di mana Tuhan? Ya, tema utama hidup ini bukan soal keadilan, saudara. Tema besar hidup ini adalah soal cinta kasih. Saya mau tanya, Tuhan Yesus mati di kayu salib, salahnya apa? Adil nggak itu? Nggak adil kan? Murid-murid Tuhan Yesus dibunuh secara kejam, adil nggak itu? Salahnya apa? Nggak adil, saudara. Jangan mempersoalkan keadilan sama Tuhan ya. Biasanya gini, kalau kita lagi orang yang kita cintai dipanggil Tuhan, lalu kan kita sedih ya, nangis-nangis. Tuhan, kok tidak adil Tuhan? Jangan pernah begitu. Sebab semua orang pasti mati juga. Keadilan jangan diukur waktu kita hidup. Keadilan Tuhan harus diukur ketika kita hidup plus kekekalan. Baru kita tahu bahwa Tuhan itu adil. Barang siapa menabur, dia menuai. Kalau hari ini kelihatannya tidak adil, kelihatannya. Kita baik-baik saja Pak, ditipu sama teman kita. Diperlakukan tidak adil. Ya nanti urusannya. Barang siapa menabur, dia menuai. Seperti yang ditaburnya. Tuhan itu sangat adil, saudara. Tapi dia sangat mengasihi kita. Apapun salah kita, diampuni. Kurang apa lagi coba? Apapun salah kita diampuni. Tapi jangan buat salah lagi. Jangan permainkan Tuhan. Jangan sesat. Jangan bodoh. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Berhenti berbuat dosa. Diampuni, saudara. Itu luar biasa loh. Tuhan kita itu luar biasa. Ia mengampuni dosa apapun. Dan ia tidak menuntut balas. Asal kita bertobat. Ya. Bahasa kasih itu harus dimulai dari lingkungan terdekat dulu latihannya. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Iya kan? Harus. Saudara ya, aduh, ada orang tua yang, ya saya yakin dia mencintai anaknya, saya yakin banget. Tapi dia nggak pernah peluk anaknya. Kasihan loh saudara. Bahasa cinta itu harus ekspresif. Peluk anaknya. Aku mengasihimu. Ya. Saudara lihat, saya sama anak saya. Enggak cuma peluk, gendong, main sana, main sini kayak anak kecil. Ya biarin aja. Seorang bapak itu, seorang orang tua mama juga harus menjadi contoh bagi anaknya. Bahasa kasihnya harus nyata. Jangan nggak pernah peluk anak. Ya. Suami-suami peluk istrinya. Jangan pernah nggak peluk istri. Jangan salah peluk. Istri orang lain dipeluk. Istri sendiri nggak mau peluk. Aneh nggak dunia ini? Ibu-ibu ada yang nanti pulang dari sini sering-sering peluk ya, saudara ya. Saudara kalau di media sosial pernah lihat nggak ada video begini? Nggak tahu siapa itu cewek itu. Di tengah jalan, mau peluk semua orang, siapa mau peluk gitu. Ya kan? Itu luar biasa loh. Ada orang yang bingung kan, maksudnya apa nih? Oh, maksudnya peluk, ya deh. Cinta kasih itu luar biasa loh. Ya, di Indonesia kok nggak ada yang gitu ya di tengah jalan ya. Bagus juga loh sebenarnya di mall gitu ya. Siapa yang mau? Peluk persaudaraan, jangan aneh-aneh. Ya, saudara ya bahasa cinta itu harus mulai dipelajari. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau dalam keluarga sendiri nggak jadi berkat? Ya, oh ya saya ingat berapa hari yang lalu atau minggu yang lalu ya, anak saya tulis surat sama saya, disuruh gurunya. Bagus saya bilang, wah saya
dapat inspirasi ini. Bagus juga ya. Ekspresif. Itu bagus. Dari kecil sudah diajar. Ayo para suami yang kaku-kaku itu. Kalau pergi gandeng istrinya. Sederhana aja. Nggak bisa, nggak lulus. Oh gandeng aja kok nggak mau. Ya. Ngomong-ngomong ini, saya sampai foto loh. Surat anak saya itu. Foto, saudara. Ya. Saya bacakan ya. Untuk mama papa yang tersayang. Halo mama papa. Wow, bisa gitu juga ya. Terima kasih papa mama telah menjaga dan merawatku sejak aku masih kecil sampai sekarang. Oh bisa juga ya. Maaf jika dulu Cece pernah buat salah. Walaupun Cece pernah buat salah, mama papa tetap maafin. Terima kasih juga untuk mama yang selalu mengajariku segala pelajaran mulai dari TK sampai saat ini. Nah ini yang untuk papa nih, beda nih. Terima kasih juga untuk papa yang selalu bekerja. Kasihan gak sih bapaknya suruh kerja terus? Terima kasih papa yang selalu bekerja, mencari tempat gereja ya. Anak saya tahu aja ya, mencari tempat gereja katanya. Kan waktu itu saya keliling sana sini cari tempat baru kan. Aduh, dan lain-lain. Aku merasa bahagia memiliki orang tua seperti papa mama. Terima kasih untuk segalanya. God bless you. Wah, ini nanti saya print, saya frame. Frame. Nanti fotokopinya dibagiin semua orang. Luar biasa loh saudara. Coba deh saudara praktek. Kalau dulunya nggak ekspresif, sekarang ekspresif. Ya, sama seperti Bapak kita, sangat ekspresif. Aku mengasihimu. Lihat nih putra tunggalku turun ke bumi. Wow, mantep kan? Mantep. Ayo, apa yang saudara lakukan kepada pribadi yang kau kasih? Apa yang saudara lakukan untuk anakmu, istrimu, suamimu? Lakukan. Ayo, praktek. Apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Katanya kau mencintai Tuhan. Tuhan tidak ingin harta benda. Tuhan ingin kita berubah menjadi penuh kasih. Saudara tahu nggak? Kalau orang hatinya itu penuh kebencian, akan keluar lewat mulutnya. Hatinya berbunga-bunga, keluar bunga-bunga. Makanya orang yang jatuh cinta bahasanya bagus. Iya kan? Orang yang hatinya penuh sampah, keluar sampah semua. Iya. Waduh. Ini loh saudara. Ini yang perlu kita pelajari benar-benar nih. Ya. Saudara, ada 5 bahasa cinta. Ini cepat aja nih, waktunya terbatas soalnya. Yang pertama, pakai kata-kata yang membangun. Katakan, I love you, Mom. Tuhan Yesus bicara begini, aku pun tidak menghukum kamu. Pakai kata-kata jelas. Tapi jangan buat dosa lagi. Kepada Petrus, Tuhan Yesus berkata, gembalakan domba-domba. Padahal Petrus baru saja menyangkal Tuhan Yesus kan? Tapi Tuhan bicara apa? Gembalakan domba-dombaku. Mantep. Kalau kita lihat teman kita salah, udah gak usah dibahas kesalahannya. Yuk kita datang lagi yuk di itu komunitas Pawa misalnya gitu. Udah bahasa cinta itu begitu, bukan mengungkit-ngungkit. Ya, kepada anak kita kalau dia lagi ketakutan kan kita bilang jangan takut nak, ada aku. Langsung beres itu. Harus ekspresif yang pertama. Makanya tidak boleh orang tua suka ngatain anaknya bodoh, nggak boleh. Nanti anaknya bisa minder. Jangan loh saudara, nggak boleh loh ya. Kamu memang bodoh dari kecil. Waduh, itu nggak boleh loh sama sekali. Bertobat mulai sekarang yang pernah melakukannya. Nggak boleh begitu. Seorang anak, ini kisah nyata ini. Di kelas dia minder sekali. Dan kurang pintar. Rupanya di rumah diperlakukan seperti itu. Gurunya tahu. Gurunya lalu bilang, kamu anak berbakat. Kamu pasti bisa. Dia merasakan cintanya. Bahasa cintanya sang guru. Masuk loh, hidup lagi dia.
berubah deh. Katakan cinta sama banyak orang. Aku mengasihimu. Wah, orang senang langsung. Ya, senang loh, saudara. Semua orang ingin dicintai. Karena itu Tuhan memberikan dirinya. Karena ia sendiri adalah kasih itu adanya. Satu perkataan itu bisa mengobati luka batin loh. Iya. Bilang sama istri, "Ma, sorry ya Ma, kalau aku dulu pernah mengasihimu. Pernah memarahimu. Sorry ya, aku mengasihi. Sorry ya Ma, aku dulu suka marah, suka kasar." Gitu ya. Nah, yang kedua saudara. Bahasa cinta itu melayani. Kalau saudara mengasihi istrimu, layani istrimu. Kalau istri mengasihi suami, layani suamimu. Bahasa cinta itu melayani. Makanya kalau kita cinta Tuhan, kita melayani Tuhan. Bukan cuma di gereja, dimanapun, di rumah, dimanapun. Itu yang kedua. Bahasa cinta itu kasih adanya. Itu melayani yang kedua. Yang ketiga, bahasa cinta itu memberikan waktu. Jangan gak memberikan waktu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang mau ketemu saya pasti bisa diatur saja. Seorang anak mau bicara sama papanya ya duduk baik-baik. Jangan gini, cepetan Mah, cepetan ngomongnya. Aku mau pergi nih. Gitu. Ada loh gembala-gembala tertentu itu kalau diajak ngomong ya, dia gini, kayak mau pergi gitu. Jadi orang yang ngomong juga buru-buru, ya udah. Pak ini ya udah gitu aja. Habis dia gini, cepetan. Kayak mau lari gitu. Itu sengaja itu sebenarnya, saya tahu. Sengaja nggak mau dideketin. Nggak boleh begitu. Kalau kita bahasa cintanya itu harus memberi diri, memberi waktu. Quality time. Kalau dalam keluarga. Kan begitu. Sama kalau kita menghadap Tuhan, mau doa buru-buru gitu sama Tuhan. Doa itu ambil waktu pagi hari. Yang tenang, Tuhan. Baru itu cinta namanya. Quality time, ya. Waktu itu yang ketiga. Yang keempat itu pemberian. Pemberian kan nggak harus uang. Pemberian itu bisa hadiah kecil, bisa apalagi ya, perhatian, waktu, bantuan, dan sebagainya. Ada banyak cara untuk memberi seseorang. Misalnya, seorang anak memberi hadiah sama orang tuanya, sama mamanya. Dia dapat bunga bunga liar, dipotong. Mah, gitu. Oh, mamanya senang pasti. Ya. Anak saya itu dari kecil, dia suka melukis. Saya kan sibuk banget gitu ya. Dia melukis itu tiap kali melukis dikasih saya. Pak, gitu. Saya lihat kan, bagus ya. Tapi saya ingat dulu, kecepatan, bagus ya, terus taruh. Kan dia jadi gitu, mengecewakan kan. Ayo belajar semuanya. Semua mari kita belajar, punya bahasa cinta. Jadi siapapun merasakan cinta kasih kita. Sekarang lukisan anak saya semua saya taruh di lemari, penuh. Biar dia lihat, oh papanya menghargai ya. Memang bagus-bagus sih. Gak tahu nurun siapa itu. Padahal saya gak pintar ngelukis juga, saudara. Itu yang keempat. Biasakan memberi hadiah. Hadiah itu perkataan, ya pujian. Kalau Valentine bolehlah coklat, gitu ya. Nah, yang kelima, yang terakhir. Beri sentuhan, saudara. Kalau orang kita kasih itu harus disentuh. Anak itu harus dipeluk. Biar dia merasakan, dicium. Anak, ya. Pasangan hidup ya tentu saja. Jangan gak pernah peluk anak. Anak itu kasihan nantinya. Nanti dia cari pelukan orang lain. Serius. Nanti dia jatuh dalam dosa. Kita itu dalam beberapa hal kita itu berdosa loh. Cuma kadang-kadang gak merasa berdosa. Ya. Sebentar lagi kita adakan perjamuan kudus. Ingat baik-baik, perjamuan kudus ini bukan
Bukan supaya sembuh dari sakit, bukan supaya apa. Ini untuk mengingat 2000 tahun yang lalu, Putra Allah diutus Bapaknya, turun ke bumi menjadi manusia, menjadi juru selamat dunia. Ia datang sebagai manusia, sama seperti kita, melakukan kehendak Bapaknya, menjadi teladan yang abadi selamanya. Itulah bahasa cintanya Tuhan. Makanya kita lakukan perjamuan kudus. Kalau orang dunia melihat, untuk apa sih perjamuan kudus ini? Inilah mengingat akan bahasa cintanya Tuhan, bahwa Ia sudah datang sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Dan ini kita lakukan sejak 2000 tahun yang lalu. Dokumentasi fakta bahwa Yesus mati untuk kita, bahwa Ia bangkit, dan nanti kita juga sama. Amin, saudara. 2000 tahun telah berlalu, Putra Allah diutus Bapaknya, turun ke bumi manusia, menjadi juru selamat dunia. Ia datang sebagai manusia, menjadi sama seperti kita, melakukan kehendak Bapaknya, teladan abadi selamanya. Kini ku datang padamu Tuhan, melakukan perjamuan kudus, untuk mengingat akan Engkau, kasih-Mu pada kami semua. Shalom bagi dunia ini, nama kita ada di surga. Anugerah maha besar, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa bulan yang lalu saya mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Itu pasti pencerahan dari Tuhan, pesan Tuhan di hati. Nanti harus buat lagu untuk perjamuan kudus, untuk baptisan, untuk pernikahan, untuk ulang tahun, untuk penyerahan anak. Tapi saya bilang, Tuhan, tapi aku bukan orang pengarang lagu. Nanti Tuhan yang kasih inspirasi pelan-pelan. Ya udah, baru jadi perjamuan kudus. Nanti pelan-pelan ya saudara, kita sama-sama menjadi keluarga besar. Saudara, kalau perhatikan liriknya ini sebenarnya kalau didengar semua orang akan tahu maknanya. Wah, luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Saudara, kita jangan hanya datang ke gereja, jangan hanya berteologi, jangan hanya menjadi kebiasaan, tapi kita harus datang sendiri kepada Tuhan, hadir, menghidupi apa yang Tuhan ajarkan. Mestinya kita dengan tulus ya, saudara, mengatakan begini,
Kini ku datang padamu Tuhan, melakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Engkau, kasih-Mu pada kami semua. Saudara, sebenarnya dunia ini tidak ada harapan. Dunia ini gelap. Tapi semua manusia melawan Tuhan. Makanya harus ada yang memperdamaikan. Makanya manusia tidak bisa mencari Tuhan dengan usahanya sendiri. Tuhanlah yang turun ke bumi, memberi shalom bagi kita semua, mendamaikan manusia dengan Bapanya. Ya, shalom bagi dunia ini, nama kita ada di surga, anugerah maha besar, terpujilah nama Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan itu mau bahwa kita semua tahu bahwa Ia mengasihi kita. Tuhan sangat all out untuk menyelamatkan kita, untuk mengasihi kita. Ia tidak hanya mengirimkan pesan, Ia tidak hanya mengutus para nabi, Ia mengutus putra tunggalnya, Tuhan Yesus sendiri. Tapi manusia, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu menolaknya, bahkan membunuhnya. Tetapi barang siapa yang menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Ingat, ini kita lakukan untuk mengingat akan apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan kalau kita ingat, maka kita memberi diri segenap hidup untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Segenap hidup persembahkan untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Tentu Tuhan akan memimpin kita. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dialah anak Allah. Amin, saudara. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Dua 2000 tahun telah berlalu. Ribu tahun telah berlalu, Putra Allah diutus Bapanya, turun ke bumi manusia, menjadi juru selamat dunia. Ia datang sebagai manusia, menjadi sama seperti kita, melakukan kehendak Bapanya, teladan abadi selamanya. Ini ku datang padamu Tuhan,
kita ada di surga. Anugerah maha besar, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan bagi kami semua melakukan perjamuan kudus seperti 2000 tahun yang lalu yang dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sendiri. Biarlah setiap kami yang melakukan ini mengingat akan apa yang Tuhan lakukan. Dan dunia juga mengerti apa yang telah Tuhan lakukan untuk dunia ini. Berkati setiap kami yang melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua ini mendatangkan kuasa keselamatan. Mari para pelayan perjamuan kudus, bagikan roti dan anggur kepada seluruh yang hadir di ruangan ini. Pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun berada, silakan mempersiapkan roti dan anggur. Jika tidak ada anggur, boleh diganti dengan teh. Tapi yang terutama, persiapkan hati kita, yang bersih, saudara, pikiran dan hati kita. Ribu tahun telah berlalu, Putra Allah diutus Bapanya turun ke bumi manusia, menjadi juru selamat dunia. Dia datang sebagai manusia, menjadi sama seperti kita, melakukan kehendak Bapanya. Teladan abadi selamanya. Ini ku datang padamu Tuhan, melakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Engkau, kasih-Mu pada kami semua. Shalom bagi dunia ini, kita ada di surga. Anugerah maha besar, terpujilah nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada, tolong angkat tangannya. Sudah semua ya? Baik. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri yuk. Saudara, mari kita ucapkan
pengakuan ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kita, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali kita minum anggur dan roti perjamuan kudus ini untuk mengingat akan Tuhan, apa yang sudah Ia lakukan. Oleh sebab itu, mari kita bertobat sungguh-sungguh mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Kini ku datang padamu Tuhan, melakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Engkau, kasih-Mu pada kami semua. Shalom bagi dunia ini, nama kita ada di surga.
Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami percaya semua ini adalah anugerah yang terbesar bagi kami semua. Tuhan berkati gerejamu ini, gereja mula-mula, GMM, menjadi gereja yang sesuai kehendak Tuhan, menjadi garam dan terang dunia, menjangkau banyak jiwa bahkan sampai ke ujung bumi. Kami percaya kuasa-kuasa Tuhan akan turun dan mengalir lewat gerejamu ini, agar semua orang yang melihatnya menjadi heran dan takut akan Tuhan dan percaya. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat dimanapun berada. Sekarang kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Layakkan setiap kami ya Tuhan menerima berkat-Mu yang turun dari surga. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, kesehatan, umur panjang, hikmat marifat, kepekaan roh, kecerdasan roh, kebijaksanaan turun atas kita semua. Ya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.